Selamat menunaikan ibadah sholat maghrib untuk Anda yang berada di wilayah Jakarta dan sekitarnya. Saya lanjutkan perbincangannya. Ini masih seputar hasil survei Litbang Kompas. Saya ke Pak Willy. Pak Willy, bagaimana melihat hasil survei ini kemudian melihat elektabilitas Pak Anies yang masih cenderung fluktuatif? Iya, Livi, apapun hasil survei ini merupakan produk ilmiah ya. Tentu kami mensyukuri ini tidak muka buruk lalu eee, kaca yang dipecah ya atau survei turun lalu kemudian mengutuk-ngutuk hasilnya, tidak. Ini sebuah pembelajaran yang kemudian bisa memotivasi kami untuk kemudian lebih keras lagi bekerja, untuk kemudian apa yang menjadi temuan dari, Litbang Kompas ini bisa kami jadikan rekomendasi dari, aksi-aksi untuk, Mas Anies berikutnya ya. Tentu ini masih cukup panjang, setahun menuju pemilu. Ini adalah hasil potret dinamika pemilih hari ini, dan tentu ini benar-benar menjadi catatan bagi kami di mana letak kekurangan Mas Anies, di mana kemudian hal-hal yang perlu kami tambal dan apa yang harus kami tingkatkan, ini menjadi rekomendasi yang paling penting bagi kami di tim Koalisi Perubahan. Itu, Livi. Oke, bagaimana upaya Nasdem mendorong atau meningkatkan elektabilitas Anies? Apakah dengan menentukan siapa calon wakil dari Anies Baswedan juga kemudian akan jadi salah satu upaya untuk meningkatkan elektabilitas? Secara matematika elektoral, kontribusi dari Wapres itu secara optimal 12% rata-rata. Tentu yang menjadi magnet utama, epicentrumnya adalah Capres itu sendiri. Hmm. Dan kami tetap berpandangan siapapun Capres yang ada 3 nama yang teratas hasil Litbang Kompas itu adalah putra-putri terbaik yang akan memimpin republik ini ya. Jadi siapapun yang menang dalam kontestasi di 2024 adalah kemenangan rakyat Indonesia. Kami tugasnya adalah menyalurkan suara rakyat, apa yang terjadi di tengah-tengah rakyat untuk kemudian sebangun dengan kehendak mereka, sebangun dengan emosi mereka. Jadi baik itu Anies yang akan menang, baik itu Prabowo, baik itu Ganjar atau siapapun yang akan diputuskan oleh Bu Mega, itulah yang kemudian akan menjadi presiden berikutnya ya. Kita adalah sama-sama bus kota, sama-sama kemudian berlaga dalam suasana yang riang gembira. Mungkin karena politik selalu memenuhi elemen of surprise, jangan-jangan nanti ada CLBK lagi, yaitu Oke. cinta lama belum kelar, apa yang ditandaskan oleh Livi kepada Bung Arief tadi ya, pasangan Mega Prabowo nanti ketemu lagi bisa jadi kan, siapa siapa yang menduga gitu kan, ini elemen of surprise ini kata Eren selalu terjadi ini. Begitu. Kita Oke, ini lihat saja gitu. saya ke Mas Eren lagi deh. Mas Eren, ini kan 3 nama ini kan konsisten ada di 3 besar sejauh ini. Apakah kemudian peta perpolitikan kita akan berubah cukup signifikan di survei selanjutnya? Kira-kira apa faktor yang akan membuat situasi begitu fluktuatif nanti? Ya, tentu tadi kalau sudah dijelaskan tadi juga ya sudah disinggung kalau memang akan, bisa banyak sekali kejutan-kejutan di waktu berikutnya gitu ya. Memang kalau kita lihat sekarang, 3 nama teratas capres potensial ini kan sudah muncul sejak setahun lalu ya, itu dari tren kita memang 50 sampai 60% elektabilitas itu sudah dikuasai oleh 3 nama besar ini gitu. Tapi itu tidak menutup kemungkinan dengan dinamika politik yang akan terjadi di waktu mendatang nanti sampai jelang ini ya masih masih panjang ini jalannya Hmm. sampai nanti jelang pendaftaran itu tentu akan mengerucut nanti kita akan melihat bagaimana peta itu terbentuk gitu, peta poros kekuatan koalisi itu akan terbentuk dan mengusung calon presiden. Nah itu baru nanti di situ kita akan bisa menilai bagaimana betul-betul siapa yang paling akan potensial untuk bisa memenangkan pertarungan. Tapi di saat-saat seperti ini memang benar yang kata Bang Willy tadi ya, apapun bisa terjadi itu akan masih sangat terbuka, termasuk untuk tokoh-tokoh atau figur-figur yang tidak hanya ada di papan atas ini itu, termasuk figur-figur yang ada di papan
tengah, kemudian berbagai macam kemungkinan yang bisa memunculkan calon-calon potensial tentunya itu masih sangat mungkin terjadi gitu. Baik, terima kasih Mas Eren, Pak Arief, terima kasih juga Pak Andre dan juga Pak Willy telah bergabung bersama kami di Sapa Indonesia malam.